Nade Bapa turang rasenina si kelengi Tuhan, mari si benakan kebat tinta. Senina ras turang si bengketi mepekan kebatin penata layanan ta kubaswari si pelimakan. Tema si sehman banta ema tutus ibas ngelai. Segelah kita serain Tuhan, pandita pertua diaken emeritus, bagai kerina kita ngawani perpulungan gelah tetap ergiah-giah ras ertutusna ngelai Tuhan alu penemani kesahna. Terlebih-lebih ibas paksa adaptasi kebiasaan baru erkiteken litna pandemi COVID-10 siwa endah. Mari dage arah kebatin ta endah radu ras kita pehaga Tuhan janah siindeskan pe ririntaman Tuhan segelah ngasuk kita ngangkai surah-surana. Bertoto kita mindo gegeh man Tuhan, gelah kemahan Tuhan ipengasupna gunang lai ibas kebatin ta endah. Mari ras kita bertoto. Bapa kami sidem kekelengan Tuhan kami ibas Yesus Kristus, bujur Tuhan igejap kami ngerusur ibas katawari pak sape kegulon kami yararakndu itu kutugundu kami ibas keadaan si uga panape. Terlebih-lebih pe Bapa ibas waris sendah cuaca si kurang bersahabat. Maka entrem dengang turang senina kami seharusnya ras-ras kami pulung ibas rumah duenda lengaseh. Maka mindo kami Tuhan gelah meniape pasu-pasundu gelah seh ia bas rumah duenda lu dum kejuah-juahan. Janah mindo kape kami Tuhan gelah serayandu si ertugas baju hari sendah pertua kami Singarimbun bagai pe milala sebagai penyampai firman Tuhan, mindo kami gelah ya pe demindo luksandu sibadia gelah banci ergegeh na ia nahkan tugas na ibas reban kebaktian kami bas berngendang. Endam kami Tuhan reh kami ngatakan bujur ras mindo pegegeh man bandu ibas gelar Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nande Bapa turang serina raban Cina raduras kita kerina tedis si puji gelar Tuhan arah kitab Dendenta nomor 244 bait si pertama. Kebaktiin penata layanan wari entah pe berengisi pelimakan enda ibenakan ibas gelar di bata Bapa sinepa langit ras doni sinepa ras si masu-masu doni enda pe ibas gelar Yesus Kristus singgo nebusi manusia ibas dosa nari. Ibas gelar kesaksi badia
sinemani manusia seku kedungen zaman. Perkuah ate Tuhan Yesus Kristus, kekelengan di bata Bapa, ras kerembakan kesah sibadia, ras kita kerina gelah. Amin. Mula-mulana ijadikan di bata langit rasdoni. Meriah ukurta ibas perbahanan di bata ibas kegeluhan doni enda. Si puji ia, si muliakan di bata ibas kitab mendenden tanari nomor 262 bagin si pemena ras peduakan. Pujin nandangi kini ulin dahin di bata. Tuhan engkau nepa doni enda alum huli, sehkal ulina. Ibahan di bata doni enda metunggung jadi ingan tanggeluh alum huli. Lebih asasie itepa di bata kita sentudu ras tempasna. Dengan idilona pe kita jadi suruh-suruhena gunang lai Tuhan idoni enda. Maka pujilah Tuhan, pujilah ia arkiteken perbahananna si menghuli. Ikatakan kami bujur manbantu Tuhan, ibas perbahanan du nandangi kami anak-anak du, si erbahan geluh kami menghuli. Amin. Si puji Tuhan ta aluras kita rende ibas kitab mendenden tanarin nomor 3 bagin si pemenaras si peempatkan.
kini langasupen manusia ibas nehi sura-sura di bata. Senina resturang di bata alu kuasana nggondilo ras netapkan kita jadi serayanna ras perpulunganna guna nehken sura-surana idoni enda adi situlihken kubas perdalanan geluhta kugange ketutusenta ibas ngelai Tuhan. Ngaku kami Tuhan, kurang dengang ketutusan kami ibas dahi kendahin sienggo yampe kendu man kami serayandu. O Tuhan, alamilah kami. Ngaku kami Tuhan, kami pe selaku perpulungan du lenga artutus ate muat bagin ibas pelayanan gerejandu. Kurang pengangkan kami karena tugas ras tanggung jawab kami selaku perpulungan du. Tuhan alami kel kami. Bengket kita kubas paksa tenang. Mari dage siakuken salah lepak ta kempak di bata aluras ras kita rende muji ia ibas kitab mendenden tanari nomor 440 bagin si pemena ras petelukan. Dari bengket kita kubas berita karena pengalami dosa man bandu perpulungan Ipindo Tedis. Turang rasenina kencasi aku ken salah lepakta ilebe-lebe di bata. Maka selaku persuruhan di bata. Aku nehken katana man banta nina di bata kencabage sada ibas malaikat serapim ndai
kabang dahi aku. Ibabana rara si buatna ibas batar-batar persembahan alu jepit-jepit. Ikuitna biberku alu rara ndai, jenari nina. Rara endang enggo engkenai biberendu. Maka genduari salahdu enggo masap, janah dosandu enggo ialemi. Meriah ukurta arkiteken kita tetap iklengi di bata arah padanna si isah kena man banta. Maka si cidahken kriahan ukurta dengan ngatakan bujur man di bata. Si puji di bata ras kita rende ibas kitab mendenen tanari nomor 260 siwah bagin si pemena ras si peduaken. Gundari sehme paksana kita ngoge kata dibata si pemena sini buat ibas kejadian 40 sada ayat 46 seh 40 siwah enda iogeken simada jabu PJJ Galatia. Ogenta ibas berngenda simada jabu ibuat ibas kejadian 40 sada ayat 46 se 40 siwa. Ibanna gelar Yusuf gelar bangsa Mesir sapna panea. Ibre kena sada diberu mandaharana si Asenat anak Potipera imam ikuta Heliopolis. Sangae nggo 30 tahun umur Yusuf. Itading kena istana raja, lawas ia dalani tanah Mesir kerina. Ibas 7 tahun ibae melala tu ulih tanah. Maka ibu pulung Yusuf mekerina pangane. Itamakan aku lumbung ibas tep kuta. Tep kuta ipepulungna buah juma sekelewatna. Sahkal buena juma ipepulungna seh maka enggo 1000 buena ras kersik itepil lawit
perban lanai isukatipe. Sibarem pengogen kata dibata singgo yogeken simada jabu, ketuahan kalak simegiken kata dibata ras simake kenca ibas geluhna si tep wari. Haleluya. Sampai dengar si bagikan kata dibata, mari ras-ras kita bertoto. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur karena sampai dengan malam yang kelima di dalam pekan penata layanan ini kami masih bisa hadir mendengarkan firman-Mu Tuhan. Antarkan kami, temani kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa fokus, kami bebas dari gangguan dan kami bisa menerima pesan yang akan Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas kesempatan ini ya Tuhan, kami doakan dalam upaya kami mendengarkan firman-Mu ini, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, Shalom Bapak dan Ibu jemaat yang terkasih, di tengah-tengah hujan sore hari ini, malam hari ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul baik di gereja maupun dengan online. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang malam hari ini diambil dari Matius 25 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dari Matius 25 ayat yang ke-21 sampai 30. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Dan kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan ia berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi.
Ya, Bapak dan Ibu, jemaat yang terkasih, di dalam kelas-kelas manajemen ada satu teori yang sebenarnya ini teori sudah dikembangkan sejak tahun 1958. Teori yang mengajarkan kita bagaimana orang bisa berkinerja, performance. Di dalam berkinerja ada 3 faktor yang sangat menentukan. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi ini adalah dorongan dari dalam. Mengapa kita harus melakukan sesuatu? Kemudian faktor yang kedua adalah kemampuan. Ini adalah skills, keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Dan faktor yang ketiga adalah kesempatan. Kesempatan adalah ruang yang diberikan kepada seseorang untuk bisa menampilkan apa yang dia miliki. Dan ketiga faktor ini, Bapak dan Ibu, jemaat yang terkasih, ini adalah terangkai dalam satu fungsi, function. Kalau kita bicara fungsi, itu seperti kita bicara perkalian, salah satu di antaranya nilainya 0, maka tidak akan ada hasilnya. Jadi kalau kita bayangkan, misalnya ada seorang pegawai kita, dia sudah kita beri kesempatan untuk bekerja, kita terima, dia sudah dilatih untuk meningkatkan kemampuannya, tetapi motivasinya tidak ada. Dia sebenarnya tidak ingin bekerja di tempat kita. Jadi kalau kita kalikan kesempatannya 10 maksimum, kemudian kemampuannya 10 karena sudah dilatih, ini sudah 100, tetapi karena motivasinya 0, maka kinerjanya pasti akan 0. Nah, ini teori Campbell yang sudah lama sekali dan sampai hari ini masih digunakan untuk melihat bagaimana kinerja seseorang dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja itu. Satu lagi ada kisah klasik di kelas yang bisa menunjukkan bagaimana motivasi, kemampuan dan kesempatan ini disatukan. Nah, ini cerita dari Houston, Texas, di mana di sana ada satu lembaga yang bertanggung jawab untuk menerbangkan semua pesawat luar angkasa di Amerika. Ya, di Houston ini terkenal sekali. Jadi di Houston ini ada satu ruangan yang itu adalah ruangan kosong, ruangan yang tidak ada isinya, tetapi sangat bersih, dan dia menjadi ruang antara yang menghubungkan antara tempat astronot bersiap-siap untuk berangkat ke luar angkasa dan dia harus berjalan lewat ruangan itu, kemudian dia keluar untuk masuk ke dalam pesawat ruang angkasa. Ruangan itu ditanggung-jawabi oleh seseorang yang tugasnya hanya untuk membersihkan. Nah, tetapi kalau kita mengamati cara orang ini membersihkan sangat profesional, sangat passionate, dan juga dia memiliki standar-standar yang tinggi untuk membersihkan ruangan itu. Padahal ini ruangan kosong. Ini adalah ruangan yang tidak ada alat apapun, ruangan yang tidak berpenghuni, dan rasanya fungsinya orang juga bisa bertanya, apa ya ini? Gitu. Nah, tetapi ketika seorang psikolog datang mendekati dia, kemudian wawancara, psikolog ini bertanya, Pak, sebenarnya tugas Bapak di sini apa? Gitu. Jawabannya sungguh mengejutkan karena dia mengatakan tugas saya di sini adalah membantu astronot untuk terbang ke angkasa. Saya adalah bagian besar dari tim di Houston ini untuk membantu astronot-astronot itu bisa mensukseskan misinya terbang ke luar angkasa. Si psikolog masih terus berusaha untuk mencari yang lebih real. Dia bertanya, tapi Pak, mohon maaf, kami lihat Bapak itu hanya membersihkan, hanya bersih-bersih ruangan ini. Sama sekali tidak ada yang kami lihat. Bagaimana Bapak bisa mensupport astronot terbang ke luar angkasa? Nah, kemudian Bapak itu menunjukkan kepada si psikolog,
begini Pak, itu ada ruangan, di sana astronot akan keluar setelah persiapan, dia berjalan menuju pintu itu, dia akan naik ke pesawat luar angkasa. Bapak bisa bayangkan kalau di tengah sini ada kulit pisang. Si astronot yang sudah bersiap-siap 700 hari ya, untuk mempersiapkan misinya keluar angkasa, tiba-tiba dia terpleset hanya gara-gara kulit pisang, maka semua mission batal, aborted, tidak jadi dilakukan. Kenapa? Hanya gara-gara kulit pisang. Pertanyaannya, kenapa ada kulit pisang di situ? Karena saya tidak bekerja dengan baik. Karena saya tidak melakukan tugas saya. Nah, Bapak dan Ibu, dari cerita ini kita bisa melihat bagaimana seorang yang tugasnya membersihkan lantai itu sangat termotivasi untuk melakukan tugasnya karena dia tahu apa fungsinya, apa tugasnya di sana. Karena dia tahu bahwa tanpa dia, misi besar yang harganya mahal, dipersiapkan dalam waktu yang lama, itu bisa batal. Dia juga dilatih untuk membersihkan di Houston. Dan ini pelatihannya tentu bukan yang main-main. Jadi motivasinya tinggi, kemampuannya tinggi. Dan yang terakhir dia diberi kesempatan untuk bergabung bersama dengan semua orang, mulai dari engineer-nya, programmernya, dan semua orang yang terlibat di dalam misi luar angkasa tadi. Dia bergabung di dalamnya sebagai satu tim, dan dia tidak merasa di-exclude, dia tidak merasa dipinggirkan, dia adalah bagian dari tim yang besar ini. Sehingga dia merasa diberi kesempatan dan inilah waktunya. Dia harus menunjukkan grateful-nya, rasa syukurnya dengan melakukan tugasnya yang terbaik. Bapak dan Ibu, saya kira ini kalau kita refleksikan menjadi lebih mudah. Bahwa Tuhan, Yesus sendiri sangat ingin semua anak-anaknya itu naik ke surga. Akan ditempatkan di sebelah kanannya. Tetapi untuk itu diperlukan pelayan-pelayan. Diperlukan banyak orang, kita semua, untuk bisa membantu mengabarkan kabar baik dan juga mempraktekkan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus walaupun hanya 3,5 tahun, tetapi terus bergema sampai dengan nanti kedatangannya yang kedua. Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa dalam melayani sekarang ini sudah sangat banyak pilihannya. Bagaimana kita akan menolong orang, bagaimana kita akan membantu orang untuk kembali ke jalan yang benar, itu sangat banyak pilihannya. Melayani Tuhan itu bisa secara langsung, kalau kita yang bertua diaken itu nanti melayani di gereja dengan status. Ya. Tetapi ada juga cara yang tidak langsung. Banyak kesempatan sebenarnya sudah disiapkan supaya kita dan sesama kita, saudara-saudara kita bisa melayani secara tidak langsung tanpa harus berada di gereja. Ada banyak contohnya. Dan siapapun kita, tanpa melihat status, tua, muda, berada, tidak berada, pegawai profesional, pegawai amatir, masih sekolah, sudah bekerja, ini semuanya adalah bagian dari yang diharapkan oleh Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayannya di dunia ini. Jadi kita bisa bayangkan seperti Bapak tadi yang membersihkan ruang antara itu, dia tidak merasa kecil sebagai seseorang yang hanya membersihkan lantai, tapi dia tahu bahwa kebersihan lantai yang tidak terjaga itu akan menggagalkan suatu pekerjaan yang besar. Jadi di sini kita tarik satu pelajaran bahwa melayani Tuhan ini adalah kesempatan yang sudah diberikan kepada kita. Dan yang menarik Bapak dan Ibu, kalau kita baca di dalam nats kita tadi, di ayat yang ke-21 dan 23 itu diulang 2 kali. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia.
Kata-kata baik dan setia ini di ayat 21, kemudian diulang lagi di ayat 23. Walaupun diucapkan untuk hamba yang kedua, tetapi kata-katanya persis sama. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Jadi di dalam melayani, di dalam ayat kita ini jelas sekali bahwa pelayan Tuhan itu simpel aja sebenarnya kriteria. Harus yang baik dan setia. Pintar tidak ada di dalamnya. Hanya baik dan setia. Bapak dan Ibu, kalau kemudian kita mencoba melihat cerita tentang probable talenta ini atau perumpamaan talenta ini kan satu perumpamaan yang disampaikan Yesus bersama 4 muridnya, Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus di Bukit Zaitun. Dan di dalam satu set perumpamaan ini ada 3 perumpamaan. Perumpamaan yang pertama tentang gadis yang bijaksana dan bodoh, kemudian perumpamaan tentang talenta, dan juga perumpamaan tentang kambing dan domba. Yang menarik, ada 2 yang mirip, yaitu perumpamaan tentang talenta dan mina. Talenta dan mina ini bisa dibaca di Lukas 19 ayat 12 sampai 27. Ini sama ceritanya, tetapi satuannya berbeda. Ya. Dan kalau kita lihat dari perumpamaan ini, perumpamaan tentang talenta ini, kita bisa membayangkan bahwa ada 3 hamba. Pelayan-pelayan yang sudah disiapkan oleh tuannya diberi kepercayaan untuk mengembangkan talenta. Ya, kalau Bapak Ibu browsing ada banyak sekali tentang talenta itu, tapi sebenarnya kita tidak bicara tentang jumlahnya. Talenta yang diberikan kepada hamba yang pertama itu 5, dia kembangkan menjadi 5 lagi, jadi ketemu 10. Yang 2 jadi 2. Sementara yang 1 ini dia tanam, dia tidak kembangkan, dia biarkan di dalam tanah. Dan ini talenta bentuknya keping, ya, barang mati, ini bukan tanaman. Jadi kalau ditanam dia tidak akan tumbuh. Ketika tuannya itu kembali, ditagih, mana talenta yang aku berikan. Nah, kita bisa membaca bahwa yang hamba yang pertama bisa menggandakannya, hamba yang kedua bisa menggandakannya. Tetapi apa yang disampaikan oleh tuannya itu tidak berbeda, tetap kata-kata yang sama. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Hamba yang pertama dengan hamba yang kedua, terlepas dari apa yang sudah dia gandakan, komplimennya sama, pujiannya sama, tidak ada bedanya. Dan kita melihat bagaimana komentar tuannya terhadap hamba yang menanam talenta tadi dan mengembalikannya. Saya bayangkan kalau misalnya si hamba ini tidak perlu menggunakan kata-kata yang aneh gitu ya. Dia mengatakan, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dengan orang-orang, karena dia mengembangkan talenta dari orang yang menuai di tempat di mana dia tidak menabur, dan memungut di mana dia tidak menanam. Oleh karena itu, talentanya aku sembunyikan Tuhan, dan ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ya 1, enggak ada perubahan. Mungkin ceritanya jadi lain kalau dia tidak perlu ngomong begitu. Dia bilang, Tuhan mohon maaf, saya tidak punya kemampuan untuk mengembangkan talenta ini. Saya hanya tahunya Tuhan berikan, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Ya maaf ya Tuhan, ini 1 saya kembalikan. Nah, mungkin ceritanya lain. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam konteks kita, yang diharapkan Tuhan sebenarnya adalah bagaimana supaya kita semua bertanggung jawab dalam pelayanannya serta melakukannya dengan baik dan setia. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu artinya kita tahu apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya.
Persis seperti Bapak yang membersihkan lantai di Houston tadi. Misinya adalah membantu astronot terbang keluar angkasa. Pertanyaan kepada kita semua, apakah kita juga menyadari bahwa sebenarnya keinginan Tuhan untuk menghadirkan surga di bumi ini dan juga mengajak supaya banyak orang bisa masuk ke surga, itu adalah bagian dari misi pelayanan kita. Apakah kita melakukannya dengan kemampuan, dengan motivasi setelah kita diberi kesempatan itu? Ini yang menjadi pertanyaan reflektif. Kalau dilihat, kita ini masuk golongan hamba yang mana? Hamba yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Karena sama-sama diberi kesempatan. Bapak dan Ibu, tentang talenta itu sendiri, kita bisa melihat bahwa makin besar talentanya, makin besar bobotnya. Dan itu kita tahu. Bapak dan Ibu dikasih modal 1 miliar untuk menjadikannya 2 miliar, diberi uang 1 juta untuk jadi 2 juta, tentu lebih mudah yang 1 juta jadi 2 juta. Jumlahnya kecil. Semakin besar talenta yang diberikan, maka semakin besar tanggung jawabnya dan semakin kompleks prosesnya untuk membuat dia menjadi double. Dan itu diyakini sebagai satu tanggung jawab, sebagai satu kesempatan oleh hamba yang pertama. Sedangkan hamba yang ketiga, ya dia sebenarnya diberi tugas yang ringan. Ini 1 talenta. Coba gimana hasilnya gitu. Nah, ternyata walaupun diberi kesempatan yang ringan, kesempatan yang besar dengan tanggung jawab yang ringan, nah, dia tidak mampu melakukannya. Jadi Bapak dan Ibu, kesempatan ini, besarnya talenta tadi tentu harus kita sadari di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan situasi kita masing-masing. Yang diharapkan di sini adalah Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian itu menyadari bahwa semakin sejahtera kita, ya, semakin punya kemampuan kita, itu talenta yang diberikan kepada kita itu adalah semakin besar dan itu harus dilipat gandakan. Kita harus menjadi pelayan yang baik dan setia, yang bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah kita berikan. Dan ini saya kira sesuai dengan situasi kita saat ini yang ditulis di Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Dunia ini sudah siap panen. Dunia ini sudah sangat membutuhkan kehadiran pelayan-pelayan Tuhan. Dan apakah kita bisa menjawab calling ini? Apakah kita sudah mendengar suara ini, kemudian meresponnya ya dengan motivasi dan kemampuan? Karena kesempatan sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi sesungguhnya kalau kita melihat di dalam konteks Matius 25 ini ada satu makna yang lebih besar lagi. Ini kita bisa baca di Yohanes 14 ayat 12. Dengan sungguh-sungguh aku katakan, siapapun yang beriman kepadaku akan melakukan juga pekerjaan yang kulakukan. Siapapun yang beriman kepadaku akan melakukan juga pekerjaan yang kulakukan. Dan dia akan melakukan pekerjaan yang lebih hebat lagi. Karena aku akan pergi kepada Bapa. Tuhan Yesus setelah dia naik ke surga, 12 muridnya ditambah 70 lainnya segera melakukan kegiatan untuk menyebarkan kabar baik, dan sampai hari ini kita bisa melihat bagaimana perkembangannya. Itu yang dipesankan oleh Yesus kepada murid-murid dan orang-orang yang mendengar khotbah di Bukit Zaitun itu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita yang juga mendengar kata-kata yang sama, kita yang juga mendengar komando yang sama dari Yesus, bahkan kita diminta untuk melakukan pekerjaan yang lebih hebat lagi. Bapak Ibu bisa baca di Yohanes 14 ayat 12. Ini kita bisa melakukannya. Kesempatan sudah ada, Bapak dan Ibu dan saya semua itu tidak ada yang berkekurangan.
Tinggal sekarang bagaimana motivasi dan kemampuan kita untuk melakukannya, sehingga kita bisa menjadi pelayan yang baik dan setia. Kadang-kadang kita juga bertanya Bapak dan Ibu, apakah ada orang yang bisa menjadi contoh? Sudah kita lihat di dalam Kejadian 41 ayat 46 sampai 49, bacaan pertama kita, Yusuf. Nah, Yusuf ini orang pandai. Dia baik dan setia, ditambah lagi pandai. Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan di dalam masa ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota itu. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan dalam kota itu. Jadi kota A menghasilkan, disimpan di sana, kota B menghasilkan, disimpan di sana, kota C menghasilkan, disimpan di sana. Tidak ada yang dihambur-hamburkan, tidak ada yang dibuang-buang, semuanya dimanfaatkan. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Bapak dan Ibu, kalau kita kemudian merefleksikan personifikasi Yusuf ini ke dalam diri kita, nah apakah kita juga sudah melakukan hal yang benar? Kita melakukan investasi, waktu, tenaga, pikiran di dalam pelayanan, bukan di dalam hal yang sifatnya konsumtif, bukan untuk membuang-buang waktu, bukan untuk membuang-buang kesempatan, dalam upaya untuk membantu banyak orang mendengarkan kabar baik. Dan saya kira Bapak dan Ibu, tugas di dalam pelayanan ini kita bisa bagi jadi dua. Tugas evangelical, kita bisa baca di Kisah Rasul 1 ayat 8. Tapi kalian akan mendapat kuasa sewaktu kuasa kudus datang ke atas kalian. Dan kalian akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke bagian yang paling jauh di bumi. Ini tugas pelayanan kita yang pertama, mewartakan kabar baik, tidak hanya dengan ceramah-ceramah seperti ini, tetapi juga dengan perbuatan. Bapak dan Ibu, kalau kami di kelas, dosen cerita, ya, 40 menit, ya, itu retensi mahasiswa itu paling 20%. Tapi kalau kita memadukan, mereka disuruh mengulang lagi, kemudian diminta untuk memvisualisasi atau mendeskripsikan kembali, nah itu bisa 75%. Tapi kalau kemudian mereka diminta untuk mengajarkan hal yang sama beberapa hari berikutnya, nah itu mungkin bisa hampir 90%. Ini juga sama, Bapak dan Ibu. Bahwa tugas mewartakan ini bukan hanya dengan baca ayat, kita bagi-bagikan, tapi perbuatan kita sendiri bagaimana? Justru inilah yang memiliki dampak paling besar dalam tugas evangelical kita. Selain itu ada tugas-tugas yang disampaikan oleh Tuhan, dan itu kita lihat juga di Matius 25 di bagian yang terakhir di ayat 42 sampai 43. Ketika aku lapar, tolong beri aku makan. Ketika aku haus, tolong beri aku minum. Ketika aku jadi orang asing, tolong beri aku tumpangan. Ketika aku telanjang, tolong berikan aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, tolong lawat aku. Ini saya bahasakan kebalikannya kalau nanti dibaca di ayat 42 dan 43. Kalau kita di dalam pelayanan dunia ini memberi makan kepada orang yang lapar, memberi minum kepada orang yang haus, memberi tumpangan kepada orang yang asing, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, melawat orang yang sakit dan di dalam penjara, itu adalah bentuk pelayanan, itu adalah bentuk aktivitas yang diharapkan oleh Tuhan kepada kita semua sebagai pelayan yang baik dan setia. Jadi Bapak dan Ibu, tugas kita sekarang adalah satu, karena tadi ya, untuk melayani sama juga rumusnya. Pelayanan yang baik yang dilakukan oleh pelayan yang baik dan setia itu pasti ada motivasi yang positif, punya kemampuan untuk melayani dengan berbagai macam cara pelayanannya, dan juga diberi kesempatan. Kita sudah diberi kesempatan. Sekarang yang paling penting bagaimana kita menjaga motivasi, memperluas kemampuan kita untuk melayani dan mengembangkan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, karena ini adalah modal dasar
Tidak mungkin saudara-saudara kita mau melayani jika motivasi kita itu tidak ada. Motivasi kita seharusnya dalam melayani adalah memuji nama Tuhan dan membantu orang untuk mendengar kabar baik. Jadi mau itu berkait dengan motivasi. Tidak mungkin juga kita mampu melayani kalau kita tidak punya kapabilitas, tidak punya keterampilan, tidak punya kemampuan. Jadi setelah mau, berikutnya adalah mampu. Tetapi mau dan mampu kadang-kadang juga tidak ada artinya kalau kita oleh Tuhan tidak diberi kesempatan. Jadi Bapak dan Ibu, penutup dari firman Tuhan malam ini kita ambil dari Frater Erasmo Leva Merikakis, jadi orang Greek. Dia penulis buku The Way of Disciples, Fire of Mercy dan Love Sacred Order. Dia katakan begini, talenta dan harta terbesar kita adalah kemampuan kita untuk mencintai kehidupan. Dan orang yang paling hebat dalam mencintai kehidupan adalah mereka yang berani mengambil resiko terbesar. Di mana resiko itu adalah menginvestasikan dirinya sendiri pada kesempatan yang tampaknya paling tidak menguntungkan dirinya. Singkatnya, pelayan yang baik dan setia itu, dia mempergunakan kesempatan untuk melayani orang dengan baik dan setia, tentu saja, dan dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia akan menginvestasikan dirinya untuk orang lain. Dia akan membantu orang lain, dia akan melawat orang yang sakit dan di penjara, dia akan memberi makan kepada orang yang lapar dan haus, dan pada saat yang bersamaan dia akan mengabarkan kabar baik kepada orang banyak. Dan inilah bentuk kesetiaan kita di dalam melayani Tuhan, langsung maupun tidak langsung. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang sudah memberikan kepada kita semua kesempatan untuk hidup di dunia ini, biarlah kami menyadari Engkau sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu yang baik dan setia. Biarlah kami juga dapat mempergunakan kesempatan ini dan Engkau bisa melihat dampaknya, Engkau bisa melihat impact-nya, Engkau bisa melihat hasilnya, bagaimana banyak orang yang menjadi lebih percaya kepada Engkau, lebih banyak membaca firman-Mu, dan juga merasa diselamatkan oleh kehadiran kami semua. Tuhan berkati kesehatan kami, kemampuan kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu, dan terus beri kami kesempatan supaya kami bisa terus berusaha untuk menjadi pelayan yang baik dan setia. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Perpulungan si Muhammad, ras-ras kita tulis. Mari dage siakukan kini tekenta, ninta dage ras-ras. Aku tek mandi bata, Bapa silar sibar kuasana, sinepalangit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus, anak nasi tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia. Tubuh ir sing udah nari, si sokliamen tergelar si Maria, singananami kinisran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakuken ku kayu persilang, mate jenari, nusur kudoni kematen, peteluari ken goke keibas si mate nari, nangkih ku surga, perkundul narah kemuhon di bata, Bapa silar sibar kuasana. Jenari reh mia pagin, ngeranakan singgeluh ras singgo mate. Aku tek man kesah si badia, janah lid sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Perpulungan kundul kam.
gundari sehme paksana kita nahken persembahan ta kata dibata karena persembahan. Genduari ibreken kesempatan man banta resikap guna nahken persembahan pengatakan bujurta man dibata. Karena persembahan rikutkan kata dibata ibas kuan-kuanan telu ayat siwah 10. Muhammadlah man Tuhan alu mempersembahkan ulih jumandu si mehuli nakal man bana. Adi bagi perbahanan du laban cilang dem lumbung du alu gandum. Dengan lau anggur du pesampur. Seh makalanai siat ingan muni kencape. Tupung sisahkan persembahan ta ras kita rende ibas kitab Ndenden Tanari nomor 223 bagin si pemena ras si peduakan. Turang rasenina gundari bengket me kita kubas pertoton karena persembahan ras sapaat. Kaman bandu turang senina kami singgo bertugas ibas rebahan doa sapaat ibas berngi sisendahenda ipindo kami rekam kulebe. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat semua anugerah Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami. Sehingga Tuhan pada malam hari ini kami juga melaksanakan pekan penata layanan kelima, hari kelima Bapa. Tuhan terima kasih buat semua berkat Tuhan. Dan baru saja Tuhan kami memberikan persembahan kami kepadamu Bapa. Kiranya Tuhan persembahan ini dapat berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan dan kemajuan gereja kami Bapa. Tuhan Yesus, Engkau kiranya memberkati rezeki kami Bapa, sehingga untuk kedepannya Tuhan tetap memberkati kami, sehingga kami bisa memberi lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami masih terus berdoa. Tuhan, iumputi kami kartoto karena tuan rumah si ngelai bas berngi pelima kenenda. Emo perpulungan PJJ sektor Galatia. Ipasu-pasundu ia Tuhan, belah nabanci, isikap kena wari enda, jadi erban pekan penata layanan. Pasu-pasundu Tuhan perpulungan PJJ Galatia
segelahna ia pe kerina perpulungan meriah ukur ia dalankan rencana-rencana singgo i program kenabas PJJ na. Maka latihna kerina pengurus kamka simreken penghiburan pasu-pasu manbana kerina. Jana kerina perpulungan PJJ Galatia pe sada arihna tutus ia kerina na ngelai kukam bagi pencidahkan perbahanan si mehuli. Bagi pe Tuhan ertotoka kami karena tuan rumah warisi pe-6 pagi majelis GBKP Runggun Yogyakarta. Ertoto kami Tuhan gelah na pagi pe ia gerinana sada arihna gelah banci nikapkan gerina si perlukan bas kebaktian pekan penata layanan si pagi. Bahanlah pagi Tuhan bancika kami pulung meriah bas gereja enda, bancika kami teram bagi pe kebaktindu pe bancika imaknai kami. Jana Tuhan simbrekan wari si mejile man kami, bagi pe Tuhan simbrekan ngasupan man kami kerina perpulungan gelah asa bancina reka kami ku gereja bagi pengikuti melalui via online entah pe YouTube. Pasu-pasundu majelis kerinan Tuhan gelah ia pe banci sada arihna ngelai bas warisi pepagi. Bujur Tuhan iwas toto enda. Terima kasih Tuhan untuk pekan penata layanan kami di hari kelima ini. Saat ini kami masih bersatu hati berdoa untuk semua perpulungan dan serayan-serayan Tuhan terkhusus GBKP Jogja. Terima kasih Bapa, Kau masih selalu memberkati kami perpulungan Du, memberikan kami kesehatan, berkat, rezeki dan selalu setia menemani kami anak-anak-Mu. Ajari kami Tuhan untuk bisa memakai berkat-Mu, untuk semakin bersungguh-sungguh melayani Engkau, mengambil bagian dalam pelayanan gereja-Mu, menjalankan semua yang Kau kehendaki, mengasihi satu dengan yang lain. Terkhusus kami berdoa untuk serayan-serayan kami, pendeta, pertua, diakan di GBKP Yogyakarta. Biarlah kasih setia-Mu, berkat yang daripadamu, membuat serayan-serayan kami ini semakin bersungguh-sungguh, menjalankan semua pelayanan di gereja-Mu. Nama-Mu selalu dimuliakan Tuhan. Ini doa kami. Bapa kami siringan di surga, Bapa ium putih kami, doa sapaat, ras doa persembahan, singgo isehkan anak-anak doenda Tuhan. Ertoto kami karena pemerintah kami Tuhan. Kam si memberikan pemetah manbana. Kam simreken kebijaksanaan manbana. Kam simreken kemampuan manbana guna ngaturkan perdalanan pemerintahan kami bagi perdalanan bangsa Indonesia enda. Terlebih-lebih Bapa ibas pandemi COVID-10 siwa si semakin lama semakin berkembang. Enda pemindo kami manbandu Tuhan, maka kam si ngatur kenca, kam si mereken gegeh man kami, kelah masing-masing kami Tuhan, banci ras mampu kami menjaga kesehatan kami, alu mehuli. Dage karena pemerintahan bangsa kami enda Bapa, istirahkan kami, ia manbandu saja. Bagi Tuhan ertoto kami, karena perpulungan di tengah-tengah GBKP Runggun Yogyakarta enda Bapa, baik kesehatan, baik pendahin, bagi persekolahan anak-anak, enda krina israhkan kami manbandu, mampu kenduras ajari indu kami Bapa, gelah si mehulina, idatkan kami, ibas kamnari, karena kami ndalani pergeluhan kami. Kam simreken kemalaman ate,
man kami kerinana. Bagai Tuhan ertoto kami, ibas uarie enda Bapa, impal kami Bapa Loren Ginting, ulang tahun ia Bapa, ema kapasu-pasundu ia sada jabu, sangap ban ia sada jabu Bapa, gelah halu bage malam pe Athena dalani kegeluhanna alu muhuli. Bapa mindo kami man bandu, makana dahin-dahin i tengah-tengah gereja andu sini dahikan diakan kami enda Bapa, enda pemin banci jadi muhuli kerinana, gelah alu bage Bapa, terpuji rusur gelarndu i tengah-tengah jabu ras dahin-dahin sila ko kena. Tuhan sedalanan rasiepe turang kami na deloren nggonikapken pangan rasinemen man kami kerinana, entah kai dia kari Tuhan, tapi te kami makana pangan rasinemen enda banci nambahi gegeh ras kesehatan man kami kerinana, terlebih-lebih kesangapan man kegeluhan kami kerinana. Dageu Tuhan pasu-pasundu jabu enda, pasu-pasundu pe kami kerinana, makana alu bage Bapa sehat mujuah-juah kami kerina ibas ndalani kegeluhan kami. Dagena Tuhan endam pertoton safat kami, sisahkan kami man bandu ibas bernienda arah anak nu Yesus Kristus, ertoto ras ngatakan bujur pe kami lar ngadi-ngadi man bandu. Amin. Gundari sehme kita rebahan perpadanan man di bata perpulungan ras-ras kita tedis. Kita nggondat pendilo di batanta gelah ngelai alu tutus ate guna nehken sura-surana idonienda. Perpadan aku, oh Tuhan, tutus ateku ngelai kam bagi sini surakendu, dengan retanggung jawab dahi kendahin singgo yampe kendu. Perpadan kami Tuhan, idahikan kami dahin bagi surat-surandu, gelah terpuji dengan termulia gelarndu. Ibas kita dahikan dahin Tuhan, Tuhan sajalah si jadi penggurunta. Ula kita ngit talu ibahan sura-sura donienda. Amin. Amin. Ibas kita peteguhi perpadanan mandibata. Mari dage si puji Tuhan alu ras-ras kita rende. Ibas kita mendenden tanari nomor 60 bagin si pemena ras si petelukan.
Tuhan di batanta ras-ras kita melaskan pertoton Tuhan ninta dage. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadiamin, reh min kini rajandu, sehlah min pratendu ibas donienda bagini surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendaenda. Alemi salah kami, bagini alemi kami salah kalak kempak kami. Ola min kami ibaba kam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kam kap simada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Berkatlah bengketi kegeluhan ta si tetap wari, gelah tetap kita ngasup ngelai Tuhan alu tutus ate. Alokanlah pasu-pasu idur di bata nari, si jadi gegehta. Ipasu-pasu janah ikawali di bata kita, siang ayo di bata ersinalsal ibabonta, janah melias atena ngenehan kita. Itatap di bata kita, janah malam ateta ibahanna. Amin. Terpuji gelar Tuhan kebatin taibas beringai nonggo bancir lan alumuhuli. Maka mari rasas kita si masuk ke satedoh i benakan. Satedoh ngudung, selamat kebatin warisi pelimakan. Tuhan memberkati kita kerinana. Jadi gua kindai sekalian kita tua rumah sih. Man, tadi udah didoakan. Oh, selamat ulang tahun. Ya, jadi nyanyi kita dulu diakan Ricky ban musik ta. Karena kita lebih perban dia kenta berulang tahun di Basuari Sendah. Maka ras-ras kita muji gelar Tuhan selamat ulang tahun. Banci kita tepuk tangan. Ban laguna ya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, serta mulia, serta mulia, serta mulia. Ya, selamat ulang tahun, Man Bandu. Dia akan kami pertua, diakan kami Bapak Loren Ginting, yang ke-56 tahun. Tuhan memberkati.
Gue banci bagi kue nah, bagi kue nah laguna, bagi kue atau apa? Makannya sudah tadi. Oke. Kita apa dulu? Kaiglarna. Penutupan Artoto kita lebih lah. Mari si tugas kedina. Kodak pe bajikang kadihkan kodakkan. Dulu ya. Enggak Artoto kita. Mari Riki.